Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Semada semuanya. Salam jumpa perdana dengan saya Erni Widayati yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Saya host dalam acara ini. Sepertinya hari ini agak beda ya dengan biasanya karena sengaja kita berkumpul di sini untuk ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang seputar perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa bulan bahasa itu identik setiap tahunnya dengan peringatan bulan bahasa. Ya, peringatan ini merujuk pada peristiwa besar yang terjadi pada bulan Oktober, tepatnya pada tahun 1928, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda, di mana salah satunya ada muncul pengakuan tentang bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Hal ini pula yang menjadi alasan ya mengapa peringatan ini dilaksanakan setiap bulan Oktober, bukan bulan-bulan yang lain begitu. Nah, kali ini telah hadir bersama kita dua pakar bahasa dari SMA Negeri 2 Kudus yang akan kita minta pandangannya dan akan kita minta ulasan-ulasannya seputar peringatan bulan bahasa. Baik, mari kita sapa dulu narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dwiana SPD MPD. Apa kabar Pak Dwiana? Alhamdulillah, baik ya. Yang kedua ada Bu Afi Hikmawati SPD MPD. Selamat siang Bu Afi. Selamat siang. Kabar baik semuanya nggih. Mengulang apa yang tadi saya sampaikan bahwa pada hari ini kita akan ngobrol seputar peringatan bulan bahasa. Jadi meskipun sudah diperingati setiap tahunnya ya, masih banyak warga Indonesia yang masih belum memahami apa sih itu bulan bahasa. Nah, jadi peringatan ini biasanya kan hanya dilaksanakan seputar ini, terbatas pada kalangan akademisi, kalangan pemerhati dan kalangan penggiat bahasa ya. Jadi baik, gimana kalau kita awali obrolan kita dengan cerita sedikit mengenai sejarah dari bulan bahasa itu sendiri. Kami persilakan mungkin Pak Dwiana yang akan mencoba untuk menyampaikan sejarahnya. Monggo Pak Dwi. Ya, terima kasih pada Bu Erni dan Bu Afi yang telah hadir di podcast SMA Negeri 2 Kudus, bahwa tentunya kegiatan bulan bahasa tanggal 28 Oktober yang awalnya dicetuskan pada tahun 1928 tentunya di sini adalah merupakan wujud kecintaan kita dan hormat kita kepada bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Ya, peringatan ini merujuk pada peristiwa besar, ya tentunya peristiwa pada tahun 1928, yaitu pada Sumpah Pemuda. Di situ dimana salah satunya adalah merupakan pengakuan terhadap bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang akan menjadikan bahasa itu menjadi bahasa pemersatu ya, menjadi bahasa ciri khas dari negara Indonesia, sehingga nanti bahasa Indonesia itu akan menjadi bahasa pemersatu bangsa ya. Gitu. Jadi terlebih Indonesia ini kan ada beragam suku, ya, budaya, ada banyak pulau yang memiliki banyak bahasa. Betul, sehingga dari banyaknya suku, banyaknya bahasa yang ada di Indonesia, banyaknya dialek, gitu, sehingga ada bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia yang tertuang pemersatu bangsa itu. Ya, kita berterima kasih sekali ya pada para pendahulu kita yang sudah mencetuskan Sumpah Pemuda itu, di mana salah satunya ada tadi bahasa persatuan gitu. Ya, begitu. Terima kasih Pak Dwi. Untuk yang selanjutnya kita perlu juga mencari latar belakang tentang perayaan bulan bahasa itu sendiri. Jadi mengapa bulan bahasa itu dirayakan atau kita peringati pada bulan Oktober? Mungkin Bu Afi bisa menambahkan. Ya, pemilihan untuk bulan bahasa di bulan Oktober itu juga karena
Kongres Pemuda itu ada tadi, peristiwa di belakangnya peristiwa di ya. belakangnya di bulan Oktober itu, tepatnya tanggal 28 Oktober itu 1928, yang menjelaskan bahwa bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Selain itu juga bahasa negara yang sesuai dalam Undang-Undang Dasar pasal 36. Ya, betul. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Artinya selain bahasa persatuan, bahasa negara yang dipakai untuk kenegaraan, kedinasan, secara pemerintahan itu juga memakai bahasa Indonesia. Jadi itu pasca setelah Kongres Pemuda itu juga ada penetapan di dalam Undang-Undang Dasar pasal 36 itu. Iya, betul sekali. Jadi ada di dalam undang-undang sudah tercantum ya pasal 36. Jadi sebagai bahasa negara berarti nanti kalau digunakan untuk para pejabat negara pada saat pemerintahan. Iya, pemerintahan juga. Kalau misalnya kita dengan negara-negara lain ya, jadi itu yang kita gunakan. Ya, betul sekali. Jadi terkait dengan mengapa diperingati di bulan Oktober, karena itu ada peristiwa yang latar belakang. Peristiwa penting. Iya, peristiwa penting. Maka disebut peringatan bulan bahasa itu. Kemudian mengenai tujuannya apa sih kita melakukan peringatan bulan bahasa? Nah, itu mungkin bisa kembali disampaikan oleh Pak Diana. Monggo Pak Diana. Ya, terima kasih Bu Erni. Jadi kalau kita melihat dunia pendidikan saat ini ya, atau tentunya bahwa di dalam kegiatan bulan bahasa itu memiliki tujuan, yaitu memberikan suatu pengalaman kepada peserta didik, khususnya generasi muda gitu ya, generasi muda pada umumnya, jadi keseluruhan, baik itu di dalam dunia pendidikan ataupun di luar dunia pendidikan, ya, dengan momen adanya Sumpah Pemuda itu nantinya akan timbul jiwa patriotisme ya, jiwa nasionalisme yang tinggi dengan mencintai budaya kita, ya, budaya bahwa di Indonesia itu kan terkenal banyak budaya, sehingga dengan adanya itu, dengan kegiatan-kegiatan itu, maka bahasa kita, yaitu adanya bahasa daerah, adanya bahasa nasional, dan juga memahami dengan adanya bahasa asing. Jadi dengan adanya kegiatan bulan bahasa, ya, jadi diharapkan kaula muda itu nanti bisa memahami secara keseluruhan tentang bahasa Indonesia itu pada khususnya. Ya, betul sekali. Kemudian terkait dengan tadi peristiwa bulan bahasa, ya, kira-kira siapa sebenarnya ya yang menetapkan peringatan bulan bahasa itu? Jadi tentu saja kan karena ini sifatnya resmi ya, tentu ada suatu lembaga resmi yang memang menetapkan bahwa pada bulan Oktober itu ditetapkan sebagai bulan bahasa. Bisa dijelaskan Bu Afi mungkin? Untuk penetapan bulan bahasa sebenarnya sudah disepakati bersama antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa beserta Menteri Pendidikan kala itu, bahwa untuk menjaga, melestarikan bahasa Indonesia supaya marwahnya tetap dimiliki Indonesia, makanya di dalam kesepakatan itu antara Menteri dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan bahwa bahasa Indonesia itu diperingati di bulan Oktober itu tadi. Jadi ada dua itu tadi pencetusnya atau peresminya ya. Dan sebagai pengingat ya. Iya, pengingat. Sebagai pengingat ya. Jadi nanti tidak dilupakan. Iya. Ya, Ada tanda. Kalau nanti tidak diperingati, tidak ada aturannya, kan nanti kaula muda yang tidak masuk di pendidikan kan akan melupakan itu. Oh, kan begitu. Ya. Kalau di kalangan akademisi sih memang bisa dikondisikan gitu setiap hari ya. Bisa dikondisikan. Tapi kalau di luar itu mungkin masyarakat kita, karena kita kan tidak bisa membatasi informasi yang masuk. Nah, itu kan nanti ada pengaruh-pengaruh dari bahasa asing begitu. Itu menjadi bisa dikatakan menjadi ancaman apa enggak ya? Iya. Karena gini ya, kalau statement sekarang itu kan bahwa bahasa Indonesia itu dianggap bahasa yang mudah ya.
bahasa yang mudah sehingga tidak begitu diperhatikan oleh masyarakat itu, gitu, masyarakat secara umum. Malah diremehkan gitu. Diremehkan. Malah bahasa Indonesia itu bahasa seperti apa kan begitu ya? Iya. Gitu. Kalau saya lebih ke dari bahasa asing ya terutama. Dari pernyataannya Pak Dadang, Kepala Badan Bahasa 2006 kalau tidak salah, mengatakan bahwa antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing itu ketiganya penting. Jadi punya jargon punya pernyataan sendiri dari beliau bahwa kita ya harus utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Itu memang benar. Karena apa? Untuk mengikuti perkembangan globalisasi saat ini, memang ketiganya tidak bisa kita lepaskan. Kalau bahasa asing lebih penting, padahal enggak. Bahasa yang kita utamakan tetap bahasa Indonesia, tapi tetap melestarikan bahasa asing. Nah, itu dari pernyataan Pak Dadang itu sangat mengena sekali bahwa ketiga bahasa itu sangat penting, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Seperti itu. Jadi seimbang. Hanya sekarang kadang kan bahasa Indonesia diremehkan kan untuk aplikasinya. Gitu maksudnya gitu. Sebagai penyemangat penyemangat dari apa tadi Bu bisa diulang yang utamakan bahasa Indonesia ya karena bahasa kita bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Karena memang mengatasi globalisasi tetap menguasai bahasa asing gitu. Dan tetap mengutamakan bahasa Indonesia juga karena sebagai bahasa kita. Gitu sekali. Ya, jadi terima kasih ya, tadi ada tambahan ilmu juga ya, tambahan informasi tadi dari Profesor Dadang, Pak Dadang ya, menteri sih, badan ketua badan, kepala badan bahasa dulu 2006 kalau tidak salah. Gitu ya. Kepala badan bahasa. Jadi memang tadi kita mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa asing, dan menguasai bahasa daerah, menguasai bahasa asing. Ya, gitu. Kemudian terkait dengan peringatan Bulan Bahasa, biasanya kan di kalangan akademisi di sekolah-sekolah atau di dunia kampus begitu kan, kita sering mengadakan lomba-lomba ya untuk mengisi kegiatan Bulan Bahasa itu. Kalau di SMA 2 Kudus untuk peringatan Bulan Bahasa kita mengisi dengan kegiatan apakah sama? Ada lomba-lomba? Ada, 2 tahun terakhir ini ya Pak, untuk yang hari ini ada dialog kreatif talk ya yang barusan diisi dengan para penulis dari Gramedia. Tahun lalu juga ada Fordisma dari Yudhistira, Senandung Cinta Pantura, itu juga menggugah cinta kita terhadap sastranya Indonesia dan sastra ya, di sini sastra tidak bisa kita lepaskan. Tiap tahun diperingati di SMA Negeri 2 Kudus gitu ya Pak ya. Itu salah satu upaya kita untuk menumbuhkan kecintaan, kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Untuk tahun ini sepertinya lomba yang dibuat oleh OSIS itu video pendek gitu Pak Dwi ya kalau tidak salah ya, video pendek yang isinya menceritakan momen-momen pahlawan nasional kita, terutama yang ada kaitannya dengan Sumpah Pemuda, karena peringatan Bulan Bahasa ini kan sangat erat sekali ya dengan peringatan Sumpah Pemuda itu. Kemudian kita mengisi dengan kegiatan literasi tadi ya, kreatif talk, kita mengadakan bincang-bincang dengan narasumber para penulis muda yang dari penerbit Gramedia. Saya rasa kegiatan ini cukup bagus ya, bermanfaat sekali karena menggugah rasa ternyata menulis empati. Itu bisa mendatangkan cuan katanya gitu. Sekarang sudah mulai dilirik karena ada penghasilan yang bisa didapat. Jadi selain biasanya menuliskan untuk curahan hati, ya kalau sekarang ini kan banyak yang katanya ada mental hurt gitu ya, itu bisa dicurahkan juga dalam bentuk tulisan. Bentuk tulisan betul sekali. Yang terakhir ya, ini yang terakhir terkait dengan selama ini kan banyak fenomena anak-anak zaman sekarang yang atau ya tidak anak-anak lah, mungkin para pengguna bahasa secara umum juga masih banyak di antara kita yang lebih bangga
apabila kita itu dalam berkomunikasi menggunakan atau menyisipkan dengan istilah-istilah asing, jadi merasa lebih keren gitu ya. Bagaimana dengan pendapat Pak Dwiana dan Bu Afi mengenai fenomena tersebut? Ya, kita kembali ke Sumpah Pemuda ya. Jadi dari marwahnya itu tadi yang sudah disampaikan Bu Afi, bahwa tentunya kegiatan kita untuk tetap melestarikan dari bahasa Indonesia itu, maka kita harus benar-benar kita itu memberikan pengertian kepada siswa bahwa bahasa Indonesia itu yang utama untuk kita gunakan, walaupun nanti tadi dari Bu Afi sudah disampaikan dari Pak Dadangnya itu tadi, bahwa bahasa daerah juga tidak dilupakan, bahasa asing juga tidak dilupakan, tapi bahasa Indonesia kan lebih utama. Nah, untuk itu kita di dalam memberi pembelajaran kepada anak-anak kita, kepada kaula muda, kita harus lebih mengena bagaimana kita menggunakan bahasa. Itu kalau menurut saya seperti itu. Betul sekali. Ya, mungkin bisa ditambahkan Bu Afi. Betul, saya sependapat dengan Pak Dwiana untuk perkembangan bahasa bagi pembelajaran anak-anak terutama ya. Tapi untuk di masyarakat mungkin media tulis sama lisan itu kan biasanya berbeda ya. Tulisan kalau pakai tulisan bahasa Inggris, misalnya arah-arah pakai bahasa Inggris itu kan terlihat keren instansinya ataupun tempat publikasinya. Nah, itu alangkah lebih baiknya jika memang itu media tulisan berupa bahasa itu pakai dua bahasa ya. Jadi ada bahasa asing, di bawahnya ada bahasa Indonesia. Jadi masyarakat yang berliterasi pun tahu, oh ini berarti bahasa Indonesia, ini ada bahasa Inggrisnya. Itu kan sudah punya pengalaman tersendiri gitu saja. Itu kan sudah mencintai. Jadi untuk media tulisan seperti itu, gunakan paling tidak papan-papan tulisan itu dua bahasa. Itu sudah merupakan bentuk cinta, mengutamakan bahasa Indonesia ya Pak. Pakai dua bahasa instansi itu ya, classroom misalnya ruang kelas itu kan ada dua tulisan di situ, dan termasuk contoh aplikasi ya untuk media tulisan. Untuk lisan saya kira percakapan sehari-hari ya, tergantung media tutur dan penuturnya, kira-kira kita berbicara dengan siapa. Kalau sama orang Jawa itu kan bisa langsung pakai bahasa Jawa atau ya Pak. Tapi kalau antar daerah, pengalaman dulu saya teman-teman itu kan ada yang dari Lampung, Madura, itu kan pengantar kita dalam berbicara memang bahasa Indonesia, karena tidak mungkin dialek Jawa saya bawa ketika berbincang dengan penutur yang dari orang yang tidak tahu. Jadi ada alih kode dan untuk melihat siapa mitra tuturnya kan seperti itu. Itu pengembangan bahasa. Jadi bisa diterapkan kalau media tulis ya seperti itu. Kalau media lisan tergantung dengan siapa kita berbicara atau di hadapan siapa gitu. Kalau di luar negeri misalnya masih Singapura, Malaysia, itu saya kira bahasa Indonesia mereka malah mengetahui. Kan dulu teman saya Thailand itu mempelajari bahasa Indonesia gitu. Jadi memang masih serumpun gitu ya, bahasa Melayu dulu sejarahnya kan memang dari bahasa Melayu dulu, bahasa Indonesia sebelum ditetapkan menjadi bahasa Indonesia dari kaum pemuda itu. Mungkin itu ya Pak. Tapi jadi kita kalau lisan ya, jadi kita melihat konteksnya ya, di mana kita melakukan percakapan itu, tapi tetap seperti yang dikatakan tadi, kita mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Cuman kalau memang terkait dengan istilah-istilah asing boleh disisipkan untuk menggunakan itu, tapi ya juga disisipkan bahasa Indonesia tetap supaya ada versi Indonesianya gitu ya, supaya masyarakat pun juga tahu dan mengena gitu kan. Kalau oh ya ini berarti masih ada kebahasaan Indonesia yang dipakai, nggak mungkin akan sirna seperti itu. Tapi kalau melihat fenomenanya ini yang kita lihat itu yang tidak, misalnya forumnya tidak resmi gitu. Misalnya banyak anak muda yang lebih merasa tadi keren, bangga apabila menggunakan bahasa asing. Jadi misalnya di acara televisi juga saya melihat seperti MasterChef ya. Acara MasterChef itu loh, itu kan chef juri-jurinya itu Renata, Chef Juna itu kan
kalau memberikan instruksi komentar juga itu istilah asing itu mendominasi. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai apa, alih kode Bu, alih kode ya. Nah itu ternyata banyak sekali yang dialih kodekan gitu. Itu bisa menjadi apa, fokus perhatian kita ya. Mungkin diperlukan untuk saat-saat tertentu. Karena background kebanyakan komentar dari chef itu kan kuliahnya dari luar negeri juga, dan peserta yang dihadapi di situ dianggap sudah paham, jadi ya makanya menggunakan bahasa yang seperti itu. Dan kalau menggunakan bahasa Indonesia dianggap tidak tidak ngetren. Tapi berarti alasan itu bisa dipakai untuk mendasari bahwa diperbolehkan. Tidak gitu Pak. Seharusnya kita kan harus bangga menggunakan bahasa Indonesia kan. Harusnya ada batasan. Ada alasan-alasan ya. Mengapa harus menggunakan bahasa asing? Salah satunya adalah mungkin belum ada istilah Indonesianya, atau mungkin supaya lebih memahamkan kepada masyarakat kita, karena memang belum bisa dicari padanannya dalam bahasa Indonesia gitu ya. Masuknya istilah asing ada beberapa alasan. Ada proses integrasi maupun interferensi itu tadi. Kalau integrasi kan sudah proses perubahan. Kalau interferensi memang nggak bisa diubah kata itu, memang tetap digunakan seperti itu. Kita adopsi secara kita utuh gitu ya. secara utuh. Mungkin ada alasan tertentu yang seperti itu. Jadi kalau menurut ini pandangan dari Panjinan terkait dengan penggunaan apa, lebih senang menggunakan bahasa asing itu diperbolehkan ya, boleh-boleh aja sepanjang itu nanti digunakan untuk memperkaya kosakata mungkin dalam bahasa asing yang nanti bisa kita cari padanannya dalam bahasa Indonesia. Sepanjang masih ada ini rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, tidak salahnya nanti tetap disisipkan istilah-istilah asing. Tapi tetap kita galakkan ya untuk penggunaan bahasa Indonesia. Iya, itu tetap harus kita galakkan. Diketatkan. Apalagi di dunia pendidikan kan seperti itu. Saya setiap mau mulai pembelajaran di kelas 10 itu saya kasih motivasi, ada jargon lah ya, untuk mengawali pembelajaran. Saya mengawali dengan aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia, bahasa Indonesia luar biasa itu. Saya selalu mengawali seperti itu. Untuk pertemuan berikutnya anak ganti yang memimpin. Jadi ada penggugah lah, penyemangat sebelum KBM juga, dan untuk melestarikan itu tadi, mengutamakan bahasa Indonesia. Dapat rohnya gitu ya. Apalagi jam-jam terakhir itu kalau pendidikan Pak Diana itu kita bisa mengkondisikan kelas sekaligus nanti biar anak konsentrasi bahwa saya sudah siap mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Itu saya kutip dari Pak Rohmadi, mungkin Bapak Ibu kan sudah kenal dengan Pak Rohmadi itu ya kan, UNS ya. Itu kan beliau sangat motivasi sekali dalam mempelajari bahasa Indonesia. Saya sangat senang sekali dengan beliau karena bisa nanti itu Pak Dwi kita akan mengikuti dari apa yang sudah dilakukan oleh mungkin kita pakai yel nanti mungkin bisa diciptakan sendiri oleh anak-anak tiap kelas mungkin bisa berkreasi. Saya yang wajib satu itu, nanti yang kedua boleh kamu pakai kreasi sendiri boleh gitu. Tiap anak nanti saya mau memimpin saya seperti itu. Jadi untuk karena jam-jam terakhir biasanya anak-anak sudah pada ngantuk loh gitu ya. 5 menit lah untuk persepsi awal seperti itu. Bagus sekali ya. Setuju. Nanti saya bisa mengikuti apa yang sudah dilaksanakan Bu Afi di kelas. Jadi demikian ya bincang-bincang kita hari ini. Saya rasa sudah cukup banyak yang kita perbincangkan panjang lebar. Jadi kita bisa akhiri untuk acara bincang-bincang kali ini, sangat menarik dan nanti mungkin akan kita lanjutkan di momen-momen yang lain. Jadi tidak hanya pas bulan bahasa, tapi nanti bisa di dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Terima kasih atas bincang-bincangnya Bu Afi, Pak Dwiana. Terima kasih sekali atas ilmu-ilmunya, sharing-sharingnya. Sehat selalu semuanya. Amin. Demikian tadi bincang-bincang kita seputar perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Semoga memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita, menambah wawasan bagi kita tentang bahasa Indonesia.
seperti tadi yang disampaikan, ada catatan dari saya, dari Profesor Dadang tadi ya, sangat menarik sekali, yaitu kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.